Wacana Presiden Indonesia 3 periode, setuju atau tidak? Ditulis oleh Erika Ebener di siwa.com. Wacana untuk merubah bunyi pasal 7 dari Undang-Undang 1945 untuk memberikan izin bagi Presiden Pertahanan mencalonkan dirinya sebanyak 2 kali, mulai terdengar beberapa waktu lalu. Pada perjalanan sejarahnya, UUD 1945 sendiri sudah mengalami 4 kali perubahan setelah lengsernya Soeharto. Khusus untuk pasal 7 ini, dari sejak Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga tahun 1998, berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tidak pernah berubah, artinya tidak ada batasan bagi seorang presiden untuk dipilih kembali berkali-kali menjadi presiden Indonesia. Dan selama masa Orde Baru, Soeharto selalu menjadi calon tunggal presiden Indonesia. Hingga selama 5 kali pemilu, dirinya tak pernah digantikan, menempatkan dirinya selalu menjadi calon tunggal selama 6 periode kepresidenan. Tentunya bukan satu kondisi yang terjadi karena kehendak alam. Soeharto dengan kediktatorannya sengaja menutup rapat hak warga negara Indonesia lain untuk mau bersaing menjadi lawan dia di setiap ajang pemilihan umum. Cara-cara Soeharto berpolitik mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun ini jelas telah menoreh rasa trauma yang mendalam pada segenap bangsa Indonesia. Sehingga ketika Soeharto berhasil dilengserkan, yang pertama dirabah oleh para politisi dan elit politik Indonesia di masa reformasi adalah merubah isi dari Undang-Undang 1945, terutama pasal terpenting, yaitu pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Amandemen Undang-Undang 1945 pun dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Hari ini, pasal 7 dari Undang-Undang 1945 ini memiliki pasal-pasal turunan, yaitu pasal 7A, 7B, dan pasal 7C. Pasal 7 sendiri sekarang berbunyi sebagai berikut. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Bunyi pasal 7 yang baru ini langsung mengikat pilpres berikutnya. Namun seperti kita ketahui, baru di masa SBY lah pasal 7 ini benar-benar dilaksanakan. Hanya menjabat 2 periode saja, itu pun banyak rakyat Indonesia yang menilai kepemimpinan SBY gagal dalam membawa perubahan pada Indonesia secara signifikan. Kehidupan keseharian rakyat Indonesia tetap harus bergulat dengan kesulitan prosedur dan birokrasi pelayanan umum. Jangankan untuk masalah prosedur dan birokrasi besar, seperti membuat sertifikat tanah atau mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Untuk membuat SIM, KTP, dan KK saja, rakyat masih harus berhadapan dengan aparat yang mempersulit proses pembuatan atau minimal ada tulisan di jidat mereka biaya serelanya. Pada ranah penegakan hukum sama, tak ada perubahan sedikit pun. Rakyat kecil tetap kesulitan untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum atas perkara keseharian mereka. SBY juga dipandang gagal dalam merubah nasib rakyat di Papua. Selama 10 tahun lamanya, tanah Papua tak sedikit pun berubah. Kehidupan mereka masih linier-linier saja. 10 tahun berkuasa, SBY hanya berhasil menelorkan 10 album lagu ciptaan dia. Dan ketika SBY selesai menjabat selama 2 periode, rakyat Indonesia bernafas lega. Apalagi kemudian muncul 2 calon presiden baru yang benar-benar baru, yaitu Prabowo dan Joko Widodo. Euforia rakyat Indonesia pada Joko Widodo atau Jokowi membuncah karena track record yang dimiliki Jokowi. Pada saat yang bersamaan, euforia ketakutan kelompok penikmat kekayaan negara pun membuncah karena mereka memandang Jokowi sebagai penghalang kehalalan kejahatan mereka menikmati kekayaan negara.
Selama masa kepemimpinan Jokowi, perubahan yang sangat mendasar benar-benar dirasakan rakyat kecil. Pengurusan surat-surat penting seperti sertifikat atau perizinan usaha lebih mudah. Calo dan perantara mulai hilang. Yang paling sederhana saja, pembuatan SIM, KTP dan KK menjadi lebih gampang. Semua prosedur dan birokrasi sehari-hari bisa dilakukan sendiri tanpa harus menggunakan jasa calo dan perantara atau bertatapan dengan mata-mata duitan. Akses untuk mendapatkan bantuan pemerintah pun lebih mudah. Jika kemudahan ini semua belum dirasakan di semua daerah, saya bisa memaklumi juga. Semakin jauh daerah dari pusat, semakin lambat gaung perubahan terasa. Karena perangkat PNS atau ASN di daerah mungkin masih banyak yang bermental orba atau masih banyak yang menolak perubahan. Tapi dari semua perubahan ini, yang paling signifikan adalah perubahan atas kebebasan berpendapat. Ini terbukti dengan banyaknya rakyat Indonesia yang menghina Presiden Indonesia, dan mereka masih selamat sampai sekarang. Yang lebih menampar kita adalah Jokowi mampu merampungkan program-program kerakyatan yang digagas oleh SBY bahkan oleh Soeharto sekalipun. Misalnya, program kerakyatan Proyek Operasional Nasional Agraria atau PRONA yang lahir di tahun 1981 di masa SBY. Program PRONA ini hampir tidak dilirik sedikit pun. 35 tahun tak lebih dari 44% atas target yang dicanangkan terlaksana. Di masa Jokowi, PRONA dikebut agar bisa selesai segera. Contoh lain, pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, fasilitas transportasi umum, bangunan fasilitas pelayanan umum yang selama berpuluh tahun diprogramkan tetap hampir semua berakhir mangkrak atau jadi pun dengan kualitas yang abal-abal akibat sunatan dana yang maha besar. Tapi di masa Jokowi, semuanya terlihat terbangun dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Kemudian dana desa, yang undang-undang desanya disahkan oleh SBY pada tanggal 15 Januari 2014, pelaksanaan dan pengawasan penggunaannya benar-benar sampai ke tangan rakyat. Baru dirasakan di masa Presiden Jokowi. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan Jokowi terrealisasi karena Jokowi tidak pernah melupakan satu hal, bahwa dirinya hanya akan menjadi Presiden Indonesia maksimal selama 10 tahun. Jokowi bekerja seperti diburu waktu. 10 tahun memang bukan waktu yang lama untuk membangun negara sebesar Indonesia. Tapi bagi Jokowi, 10 tahun itu sudah lebih dari cukup. Apalagi masa kepemimpinan dia tidak pernah surut dari goncangan lawan politik yang tak mau melihat Indonesia berubah maju. Itu sebabnya, ketika wacana perubahan pasal 7 Undang-Undang 1945 digulirkan, dengan tegas, Jokowi melalui juru bicaranya, Fajrul Rahman, menyatakan bahwa Presiden Jokowi hanya akan berpegang pada Undang-Undang 1945 yang membatasi jabatan Presiden hanya sampai 2 periode. Di kesempatan lain, Jokowi pribadi menanggapi wacana perubahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Dengan mengatakan ada yang ngomong Presiden dipilih 3 periode. Itu satu, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan saya. Itu saja. Saya pribadi sebenarnya tidak mengharapkan Jokowi melenggang 3 periode menjadi Presiden Indonesia. Dengan catatan, pengganti Jokowi nanti memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, berprinsip, dan berkesinambungan. Namun, sampai hari ini saya tidak menemukan sosok yang pas yang bisa meneruskan upaya pembangunan yang sudah dijalankan oleh Jokowi. Apalagi untuk membayangkan adanya sosok yang bisa lebih visioner, inovatif, berdisiplin tinggi, tidak merasa gengsi untuk menjalankan program lama, tapi bagus dan tidak berambisi